global mandiri. Ada Miss Dedi tuh. Hai Miss. Hai Kak. Miss ada info apa Miss? 6 sama 7 November nanti kita akan ada webinar. Sorry, 6 itu kita ada edufair, 7 juga ada edufair, webinarnya tanggal 7. Webinar anti salah jurusan. Nah, Bapak, nih. Tapi masih jauh sih, lama ya. Iya, masih November. Ini saya, Kenapa, Pak? ini kita nggak jadi backpackeran. Lah, emang pada mau kemana? Rencananya saya mau Pak Imam mau backpackeran dari Jawa ke Bali. Oh, road trip. Iya, rencananya naik kereta gitu dari Jawa, dari sini Jawa terus langsung 12 ke Bali ya. Oh, alah, nggak boleh. Miss Benny. Miss Dedi. Nah ini Miss Ada apa Dedi. nih? Dia mereka mau ini mau jalan-jalan, mau dari Jawa ke Bali, backpackeran. Nah, boleh betul. Ih, parah. Ih, nggak boleh. Bisa, nggak boleh. Kan tadi dia bilang nggak boleh jalan-jalan. Iya. Itu pulang kampung. Miss Benny kampungnya Betawi ya? Iya. Sini Emang ya. nggak pulang Nggak kampung, pulang. udah tahun tuh. Tapi bukan mentang-mentang kita orang sini bukan berarti kita juga nggak butuh jalan-jalan dong. Kita kan harus keliling-keliling cari kuliner yang enak. Kalau mau kuliner tuh aku doyan banget sama itu Miss. Kerak telur. Kerak telur dan tahu. Kayaknya kamu mah semua juga doyan ya? Iya, Juga doyan semua. Ya kan enak nih. Emang nih, rencananya juga kemarin tuh Mau nyari kerak telur yang enak. jadi tuh cuma ada 1-2 tempat doang. Kayak orisinil. Iya, kalau gini-gini kok kangen banget kan kampung halaman ya. Apalagi di Bali nih, Sir. Kalau mau maret gini mau nyepi. Jadi kita bikin unggah-unggah biasanya ya. Kemudian kita main gamelan para pemudanya di Bali. Pagi Mr. Zeki. Pagi bro, gimana? Nah, saya sama Mr. Zeki ditunjuk untuk menjadi seksi perlengkapan Sumpah Pemuda. Tahun ini? Iya. Oh, jadi kita ditunjuk jadi seksi perlengkapan nih. Nah, terus gimana? Nah, kemarin waktu rapat katanya Mr. Zeki tahun kemarin udah jadi seksi perlengkapan, benar? Oh betul banget, jadi itu tahun lalu terus saya itu jadi seksi perlengkapan acara Sumpah Pemuda juga. Gimana ini? Nah, kira-kira masih ada list barang tahun kemarin nggak? Oh masih ada, saya masih simpan, saya mau ambil. Boleh? Oke, Silakan. ambil ya. Nah, Nah, ini langsung fakta. Jadi ini itu semua alat-alat yang saya gunakan ketika acara Sumpah Pemuda tahun lalu. Nah, untuk barang-barangnya, untuk alat-alatnya itu semua ada di gudang. Saya simpan rapi. di gudang. Betul banget. Kalau kita bareng-bareng cek ke gudang gimana? Oh, kamu mau cek sekarang? Boleh? Oh, boleh. Ya. Yuk, bentar ya. Listnya saya bawa. Oke, yuk. Nah, ini gudangnya. Jadi, alat-alat yang saya pakai tahun lalu itu semua ada di sini. Oke. Nanti kamu lihat semua. Kalau memang alat-alatnya rusak, nanti kita beli lagi. Kan anggarannya ada juga kan. Oke. Iya. Kita cek dulu ya. Boleh. Boleh lihat. Ini nih listnya nih. Ini pulpanya juga. Ya. Saya coba cek dulu ya. Coba cek dulu ya. Aku juga mau bantu cari. Poster masih ada. Nah, ada banner nih. Rezeki pakai baterainya aja gimana? Rezeki. Mister. Rezeki.
Mister? Mana sih? Mister Ziki? Mister? Itu apa sih? Mister Ziki, nggak usah bercanda deh. Mister? Mister Ziki, nggak usah bercanda. Mister Ziki, nggak usah bercanda deh. Aduh, aku udah selesai ngajar nih. Miss Mega. Miss Agustin udah selesai ngajar? Sudah dong. Miss, aku ada rekomendasi nih, drakor terbaru nih. Wah, pasti seru sekali. Kita nonton bersama? Oke. Boleh. Boleh lah untuk mengisi waktu luang. Hey, kalian lihat Mr. Jiki dan Mr. Tata gak? Enggak, Mister. Wah, bagaimana ya? Mereka itu seksi perlengkapan Sumpah Pemuda tahun ini. Oh iya, sebentar lagi kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tapi aku tidak tahu di mana mereka berada. Kalian bisa bantu saya untuk cari mereka? Tentu saja, Mr. Agung. Miss Mega? Iya. Yuk, kita bantu Mr. Agung untuk mencari Mr. Sigi dan Mr. Tahta. Aduh, nanggung Miss, filmnya Miss. Nanti lagi, udah nih dilap air matanya. Miss, nanggung filmnya Miss. Nanti lagi Miss Mega. Ayo Miss Mega. Aduh. Kita harus segera bergegas. Opanya, Ayo, Miss Mega. Opanya. Mr. Jiki, Mr. Tata, Mr. Ziki, kalian di mana? Mr. Tata, where are you? Miss, Mister. Ya, Miss Mega. Kita cari siapa sih nih? Miss Mega, kita sedang mencari Mr. Ziki and Mr. Tahta. Oh, Mister Tahta yang ganteng itu. Iya. Ya udah deh, aku ikutan cari deh. Oke. Mister Ziki. Gudangnya ada. Sepertinya mereka tidak ada di sini ya. Mister Ziki. Iya. Mister Tahta. Mister. Kalian dengar suara itu nggak? Apa tuh? Ih, serem banget sih. Sebentar, biar saya yang cek. Coba dicek. Hai anak muda, saat ini kamu memasuki dunia lain yang belum pernah kamu pijak sebelumnya. Kamu hanya akan bisa kembali ke daerah asalmu jika kamu bisa melihat dan merasakan dua kebudayaan ciri khas daerah setempat yang kamu pijak saat ini. Tanda itu akan muncul di tanganmu. Pagi-pagi gue masak oseng kangkung, dayangan laki gue. Lah enak tuh. Lah masak apa? Apa ini namanya? Semur jengkol. Enak banget banget itu lah. Yang penting mau masak, mau nyobain nggak? Temen gue nih. Cobain lah, cobain. Mau nggak? Mau kok. Cobain. Permisi ibu. Cobain ini. Ini siapa ya? Ini di mana ya? Kan udah gede, masa nggak tahu ini di mana? Nanya lagi. Iya, aku nggak tahu. Kok pakai baju kayak gini? Emang ini di mana, Bu? Emang lu nyasar dari mana, Nek? Lu tanyain kok dari mana dia? Kalau aku tahu sih aku nggak akan nanya ke ibu-ibu. Neng, lu itu tuh sekarang ada di Menteng. Lu tahu kagak Menteng? Menteng tuh apa ya? Oh, lihat tuh. Genteng, Bang. Oh, udah ganti namanya. Nama apa? Wah. Kok bisa aja dah? Ini entu kampung Betawi. Oh, jadi ini kampung Betawi? Iya, betul. Pantesan pakai bajunya beda sama aku. Nah, Dari masa Setelah
udah masak ya? Beka. Mari makanan lu kok. Ah, lu mau cobain nggak masakan gue? Cobain. Wah, enak banget. Coba ya, bagi dua ya, bagi dua. Iya. Banyak kan lo bikinnya? Banyak dong. Enak lagi. Tadi apa? Bu. Nah, ini tuh namanya kerak telur. Ini makanan khas Betawi. Cobain. Ini boleh dimakan ibu-ibu? Boleh. Kalian sama jengkol gue enak bangetnya. Kan tuh punya laki lo. Gak apa-apa lah, laki gue nih demen. Enak ibu-ibu. Enak Enak ibu lagi makan lagi. Doyan kan lo? Enak. Doyan kan? Habisin sampai kenyang. Khas Betawi nih. Kasihan lo ya kagak pernah Ini makan juga, ya? ini juga. Nggak pernah makan. Bawa pulang ke kampung lo deh ntar kalau balik. Boleh juga bu? Boleh bawa. Nanti suaminya nggak marah? Kagak masakin lagi. Iya deh, lu makan sampai kenyang Tuh, ya. makasih bu. Ajak nari dulu, kita nari dulu. Nari dulu. Iya. Tahu ya.
Permisi Pak, Iya, maaf mau tanya saya di mana? saha maneh? Saya Iya maneh. Agung. Oh, maneh teh aya di tanah Sunda. Saha namina Kang? Agung. Iya. Oh, Agung. Maneh pasti belum makan ya? Yuk orang dah heula. Di situ aya makanan-makanan khas Sunda. Paling enak dahar sambil ngedengerin lagu-lagu Sunda. Yuk. Banyak bisa Parunten teteh. Mangga. Abinya anak tamu ieu teh. Saha? Namina teh Agung. Oh, menikah. Akan Agung. Si teteh mah lapar cenah mah. Bade nyobian makanan khas Sunda. Mangga atuh. Sok atuh Kang. Sok atuh dicoba. Nah, ini namanya comro. Comro enak. Yang ini namanya misro. Misro. Kalau yang pakai daun ini namanya Nagasari. nagasari. Kalau yang ini apa namanya? Oh, Dadi. Saya boleh coba? Boleh. Silakan dicoba. Kumaha? Enak. Kumaha rasana Akang? Enak. Khas Ini Sunda. khas Sunda. Ini ada Sok atuh, minumnya. Kang. Namina bandrek. Sok atuh dicoba Akang. Seger. Bandrek. Bandrek. Ya. Seger. Nah, makan khas Sunda iya paling enak kalau dimakan sambil dengerin lagu-lagu Sunda. Itu kan teteh? Betul Akang. Kayaknya seperti ini ya. Iya Akang. Mau nari? Mau nari. Mau? Sok atuh mau ikutan? Mau diajarin? Ayo. Sok. Kok kecam, bala gendis, kosong. Angin
Sepertinya aku tersesat. Aku juga sudah berubah menggunakan baju seperti ini. Kira-kira ini di daerah mana ya? Jubla suweng, suwenge tinggalenter, membuka tundung gudel, paek pong lera lere sopong, dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Kuwi sopo? Oh, sopo? Kuwi Sopo sopo? ya? Sopo ya? Sopo kuwi? Halo. Permisi. Maaf, aku mau tanya. Ini di daerah mana ya? Oh, ini Tlatah Jawa. Hah? Jawa? Jawa Tengah. Iya, ini di Jawa Tengah. Oh, maaf teman-teman. Aku tersesat. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Iki lagi dolanan jublak-jublak suweng. Jublak-jublak suang? Apa itu? Jublak-jublak suweng adalah permainan anak-anak dari Jawa Tengah. Caranya dengan menebak batu yang disembunyikan di tangan. Oh, seperti itu. Pasti seru sekali. Yuk, dolanan yuk. Yuk, boleh aku bergabung? Boleh. Terima kasih. Tak jadi gelem ora. Rungokno ya. Jublak-jublak suweng, suweng iteng kelenter, mambu ketundung butel, pak lera lere sopong, dele api sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Bagus sekali lagunya. Nyanyi bareng-bareng ya. Siji, loro, telu. Jublak-jublak suweng, suwenge tenggelenter, membuka tundung gudel, pak lera lere sopong, dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Senang sekali aku. Sek. Untungku kok muni yo. Kowe ngelih koyo Kamu sakit ya? Aku yo ngelih. Podo. Podo ngelih. Konco-konco. Udah ngopo? Kita lagi dolanan. Oh, udah mulai ora? Ngelih banget. Kan teman-teman loh. Sik to. Iki lho awake dhewe duwe kanca anyar jenenge Agustin. Bingung ngelih kuwi apa? Ngelih itu lapar. Oh, lapar. Kowe lapar apa ora? Lapar sekali sih sebetulnya. Hai Dwi. Halo Agustin. Yuk dicoba Wah, ada makanannya. Waduh. Kayak enak iki. Cepet. Seneng aku iki. Ngomong-ngomong yang warnanya hijau ini apa ya? Iki jenenge klepon. Hah? Teflon. Teflon lah mau masak. Maaf ya. Klepon dibuatnya dari tepung ketan yang isinya gula Jawa. Rasanya manis loh. Wah, pasti enak. Kalau yang ada kelapanya itu apa namanya? Yang ini namanya getuk. Getuk dibuatnya dari pohon. Pohon. Itu pohon. Singkong. Iya, singkong. Enak toh? Enak. Nah, kalau ini aku sering makan. Rasanya enak sekali. Namanya sosis kan? Iya. Betul. Itu namanya sosis Solo. Juga asli dari Jawa Tengah. Oh, ternyata dari Jawa Tengah juga. Enak sekali itu. Nah, kalau ini apa? Namanya cemil. Maaf ya, aku kecentilan. Centil? Apa sih namanya? Memangnya cemil. Oh, cemil. Iya. Cemil itu dibuatnya dari tepung kanji. Lalu ini ada kelapanya. Oh, jadi manis dan gurih. Iya, betul. Nah, kalau itu lontong ya? Iya,
arem-arem itu dibuatnya dari beras yang isinya sayuran. Wah, pasti mengenyangkan sekali. Yang berwarna coklat ini apa? Iki jenenge wajik. Wajik. Ya, yang ini namanya wajik. Wajik itu dibuatnya dari beras ketan yang ada gula merahnya. Rasanya manis. Oh, manis juga dan enak. Kalau itu, wah, menyegarkan sekali. Apa itu? Segar banget ini. Kalau ini namanya cendol, es cendol. Oh, es cendol. Iya, es cendol itu dibuatnya dari yang hijau-hijau itu dari tepung beras. Tepung beras. Warna hijaunya? Warna hijaunya dari daun suji. Lalu yang kuahnya itu dari santan kelapa. Lalu ditambahin gula merah. Rasanya manis juga. Manis dan segar. Boleh aku mencicipinya? Boleh, coba. Enggak mau dimakan. dimakan dulu. Wah, enak banget. Enak sekali. Enak kan? Enak ya? Banyak sekali ternyata makanan tradisional Jawa Tengah. Aduh, kenyang. Wis wareg toh. Oh, mantap nuwun ya. Terima kasih ya untuk makanannya. Iya, sama-sama. Nah, gandeng saiki wis do wareg. Ayo kita nari yo. Ayo, nari yuk. Cublak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung gudel, pak gempole rak lere sopong guyun delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Cublak cublak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung gudel, pak empong lerak lere sopong guyun delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Cublak cublak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung gudel, pak gempole rak lere sopong guyun delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Cublak cublak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung gudel, pak empong lerak lerek sopong guyun delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Loh iya, Agustin yang dia. Ini gimana? Rek, lu nih
Mas, kenapa yang ki? Saya ini berasal dari dunia lain. Saya nggak tahu ini di mana. Tiba-tiba saya masuk ke ruangan ini. Ini di mana nih, Mbak? Ngomong apa sih Mas? Masuk. Ya apa sih Mas, kon garo to. Sik, jenengmu sapa? Saya Ziki. Oh, Ziki. Iya, iki ndek Surabaya, tlatah Jawa Timur. Nek gak percaya, ayo latihan nari karo nyanyi ya. Iya. Tapi Bu, Iya. koyone arek iki kira ngeleh lho, kudu dikek wangse. Oh, kon ngelih kan? Kela itu apa ya, Bu? Lapar Mas. Ya, kebetulan saya lagi lapar. Oh, ya wes, iya. Sambil aku lho ya. Ayo ini kita sendiri itu nanti duwe panganan. Iya. Ya, Oh, Ibu masak. Kamu tahu gak sih? iya. Ayo, kepenake lho Mas, longgoe. Gak iya gendang ki lho sak arek iki. Cepat bae. Ini apa ya, Mbak? Sing iki jenenge rujak cingur. Rujak cingur ngerti ra cingur apa Mas? Enggak tahu saya. Cingur kuwi mulut sapi. Nah, nek sing kae jenenge tahu tek. Tahu tek kuwi ngerti tahu to Mas? Iya. Tahu digunting, diketok lho Mas. Diketok mune tek tek tek. Mergo kuwi jenenge tahu tek. Ini masakan Jawa Timur. Iya, ciri khas Jawa Ini Timur. boleh saya makan? Diecek sih. Tahune ikut Ya, cingur. Iki Mas. Ya. Rasane lho Mas, kuah Enak gak? Piye enak? Iya, enak gak? Ternyata enak banget masakan Jawa Timur. Yo sing ini. Sing tongte. Kita coba yang ini ya, Mbak ya? Iya. Iya. Tahu tek, tahu sing diketok-ketok ya Mbak ya. Iya. Iya, bunine Iya Mas, rasane Enak gak? Jadi kedua makanan dari Jawa Timur itu enak banget. iya, enak. Encen enak. Dolan mriki kudu ngerti budaya kene juga. Terima Nah, kasih. karena wis mangan, pasti wis waras saiki gek ndang layang. Iya. Saya nggak bisa nari. Bisa. Enak wae. Wes engko tak ajari nari lagu rek ayo rek. Ya, ayo ya. Singkir sese ya. Rasanya sese iki. Singkirna. Iya. Ya, ayo. Ayo rek mlaku nang tunjungan. Ayo rek rame-rame bebarengan. Ayo cak sopo gelem melu aku. Cak golek kenalan Cahayu. Ngalor ngidul
Oh, iya Bli. Mau nanya, ini di mana ya? Oh, kita lagi di Bali. Bali? Iya. Dari mana, Bli? Dari Jakarta. Loh, kita mau ada tarik kecak nih. Udah ayo ikutan. Kok ikutan? Iya, udah ayo. Beli, Udah, ayo. beli. Ya, di sini memang banyak budaya-budaya daerah. Oh, Swastiastu, Bli. Swastiastu, Bli Nando. Ya. Siro Niki, siapa nih? Ini teman dari Jakarta. Betul, tadi kita habis lihat tarik kecak tadi. Oh iya, ikut tarik kecak tadi Ini ya. bawa apa nih, Bli? Oh, ini makanan. Ini namanya. Oh iya. Ya, tadi kan habis ngecak kita capek, kita megibung. Oh, ya. Makan bersama. Kalau megibung di Bali itu makan bersama nanti. Ya, megibung ya. Ini namanya betutu. Ya, betutu ini ciri khasnya dia mempunyai bumbu yang sangat kental ya. Dimana filosofinya ya Bali itu kental dengan agamanya, nilai religiusnya ya. Kemudian ini namanya sate lilit ya. Ini namanya sate lilit. Ini dari ikan ya. Biasa juga ayam ya. Dia mempunyai filosofi kalau Bali itu antara budaya dan agama itu susah dibedakan. Dia sudah menjadi satu. Ya, melilit gitu ya. Bahasa Balinya melilit menjadi satu ya. Kemudian kalau ini lawar namanya ya. Lawar ini adalah campuran dari beberapa jenis bahan makanan. Ini kalau ini lawar kacang panjang, kemudian ada bumbu lengkap, kemudian ada kelapa ya. Jadi ini adalah simbol dari toleransi. Kalau kita di Bali toleransinya sangat tinggi. Ya. Jadi ini lanjut mau kemana nih? Iya nih mau keliling-keliling dulu, Bli. Ya. Nanti cobain ya. Kita menggibung nanti ya. Kita menggibung nanti. Oke. Ya. Suksma ya. Suksma Mali. Mau tuh artinya. Terima kasih. Oh, ya suksma. Giring. Ya.
pandemi ini mau nggak jadi pergi juga lah. Kita ntar ke sana nggak ada yang tahu kan. Jadi aku udah WhatsApp mama sih bilang nggak jadi pergi, cuman aku belum beli tiket. Makanya mau refund nggak ya? Makanya refund nggak tuh? Udah. Daripada kita sedih kan, capek, jadi mending kita enak-enak aja. Kita makan, aku traktir makanan khas Kalimantan. Kita makan Boleh juga. Tapi kan kita nggak boleh makan di restoran. No worry miss, bisa di order orang aja. Suasana pandemi seperti ini selalu membuatku teringat akan kampung halamanku, Pulau Borneo, Kalimantan. Pulau Kalimantan terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi. Literatur barat umumnya menyebut Kalimantan dengan nama Borneo yang berasal dari kata Brunei. Arti kata Kalimantan dalam bahasa lokal adalah pulau yang memiliki banyak sungai. Itu sebabnya Kalimantan dikenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai. Sejak abad ketiga, pelaut Cina telah berlayar ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Imigran dari Cina kemudian masuk ke kerajaan Sambas dan Mempawah dan terorganisir dalam kongsi sosial politik yang berpusat di Monterado dan Bodok dalam kerajaan Sambas dan Mandor dalam kerajaan Mempawah. Itulah sebabnya banyak kita temui etnis Tionghoa di Kalimantan. Aku jadi teringat, dulu aku sering menari sebuah tarian tradisional khas Kalimantan Barat, yaitu tari burung ruai. Ya, itulah tari burung ruai yang dulu sering aku tarikan bersama teman-temanku. Tapi tari ini bukanlah sekedar sebuah tarian. Ada sebuah legenda di balik tarian ini. Legenda asal-usul burung ruai. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan kecil. Kerajaan tersebut terletak di antara Gunung Ruai dan Gunung Bawang. Kerajaan kecil tersebut dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Sang raja memiliki 7 orang putri. Tapi sayangnya, istri sang raja telah lama meninggal semenjak putri bungsunya masih kecil. Putri pertama hingga ke-6 ternyata memiliki sifat pemalas dan suka membantah ayahnya.
Berbeda dengan keenam kakaknya, putri bungsu menjadi anak yang rajin dan berbakti kepada orang tua. Karena itulah, sang raja lebih menyayangi anak bungsunya daripada putri-putrinya yang lain. Akibatnya, keenam putri lainnya merasa iri kepada adik bungsu mereka. Anak-anakku, tolong perhatikan ayah. Nanti sore ayah akan pergi ke negeri seberang. Tolong kalian bertuju jaga rumah kita. Jangan berantem. Jaga kedamaian di rumah ini. Baik anak-anakku? Iya, ayah. Saya percaya dengan kalian. Rasa iri hati keenam putri raja kepada adik bungsunya dilampiaskan ketika sang ayah tidak ada. Mereka menyuruh adiknya kerja apa saja untuk membuatnya menderita. Ketika adik bungsunya melakukan kesalahan, mereka tidak segan-segan memukulinya. Akibatnya, wajah sang adik sering terlihat lebam. Ketika sang raja pulang, dia terkejut melihat wajah putri bungsunya yang lebam. Karena merasa takut, sang putri bungsu selalu menutup-nutupi kekejaman para kakaknya. Setiap hari, putri bungsu selalu disiksa. Hingga suatu hari, sang raja akan melakukan kunjungan ke negeri tetangga dalam waktu yang cukup lama. Kalian dengar, 2 bulan ayah harus pergi demi urusan kerajaan kita. Tapi ada satu pengumuman yang sangat penting yang harus kalian dengar, anak-anak. Bungsu, kamu akan memimpin kerajaan ini selama ayah pergi. Kalian dengar? Si bungsu yang akan memimpin kerajaan ini selama ayah pergi. Jadi bungsu, perkataan kamu adalah perkataan, dan kalian semua harus mendengar perkataan si bungsu. Kalian paham? Paham, ayah. Bungsu, ayah percaya kamu mampu mengurus negeri ini dengan baik. Jaga kedamaian di negeri ini, bungsu ya. Gak adilnya nih adik-adikku, kita akan membawa si bungsu pergi jauh ke sebuah gua. Guanya guanya sangat gelap dan tidak berujung. Itu di dekat Gunung Ruai. Kita masukkan dia dengan cara kita bujuk aja ke sana, kemudian kita masukkan dia ke dalam gua itu. Lalu kita tinggal. Lalu kita akan tinggal dan dia akan selamanya dia. Dan ketika itu dia akan tertinggal di dalam gua, kita pulang kembali ke istana. Tidak ada lagi si bungsu. Setelah ayah pergi, kita langsung bawa si bungsu ke sana. Nanti kita bilangnya dia pergi aja sendiri. Benar. Ide bagus. Laksanakan, kita akan laksanakan. Iya, oke. Keesokan harinya, putri bungsu diajak oleh keenam kakaknya pergi ke Gua Batu. Si bungsu merasa senang karena mengira para kakaknya sudah berubah menjadi baik kepadanya. Tanpa banyak bertanya, si bungsu pun langsung masuk ke dalam Gua Batu. Keenam kakaknya melihatnya dari belakang. Putri bungsu yang tak berburuk sangka kepada kakak-kakaknya pun terus berjalan ke dalam gua. Dia mengira para kakaknya pun akan menyusulnya. Kakak, di mana kalian? Aku takut. Di sini gelap. Kakak. Setelah berhari-hari, si bungsu hanya duduk di dalam gua sambil menangis.
dia sangat merasa ketakutan. Berada sendiri di dalam gua batu yang gelap itu. Hingga akhirnya, pada hari ke-7, seorang kakek mendatangi putri bungsu. Putri bungsu menceritakan asal-usulnya dan kekejaman para kakaknya. Hingga akhirnya dia sampai di gua batu tersebut. Kakek merasa sangat kasihan pada si bungsu. Tiba-tiba saja, setiap tetesan air mata si bungsu berubah menjadi butiran telur. Tangan si bungsu tiba-tiba berubah menjadi sayap. Setelah mengubah putri bungsu menjadi burung, sang kakek segera menghilang. Seperti pesan kakek, burung ruai mengerami telur-telur itu. 40 hari kemudian, telur-telur menetas menjadi burung-burung ruai kecil. Putri bungsu yang sudah berubah menjadi burung ruai pun terbang keluar dari gua batu bersama teman-temannya yang baru. Burung ruai terbang menuju istana. Burung-burung ruai bertengger di atas pohon. Mereka menyaksikan sang raja menghukum ke-6 putrinya karena telah membuang si bungsu. Legenda ini membuatku semakin rindu akan kampung halamanku, budaya dan segala keelokannya. Anganku juga membuatku teringat dengan sahabat lamaku. Kami dulu sering bertemu di Pasar Terapung, Kalimantan Selatan. Pagi ini, seperti biasa, mentari masih tertidur lelap. Dan aku kembali ada di sini, Lok Baintan. Azan subuh di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berkumandang sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Di jalanan sudah mulai terlihat lalu lalang warga yang beraktivitas pagi. Kapal-kapal juga terdengar melintas di Sungai Martapura, salah satu sungai terbesar di provinsi ini. Anganku berlayar. Hari ini adalah hari pasar. Kembali ku kayu perahuku, menjemput impianku dengan hasil sawah yang segar di perahuku. Aku yakin hari ini aku akan mendapat banyak rezeki di sini, di Pasar Terapung Lok Baintan. Selamat datang di Kota Seribu Sungai. Pulau Kalimantan yang dianugerahi sungai-sungai elok yang mengalir di sepanjang perkotaannya memang memiliki keunikan yang tak dimiliki oleh pulau lainnya di Indonesia. Salah satunya yaitu adanya pasar terapung. Lok Baintan adalah satu-satunya pasar terapung tradisional yang mulai berkembang sejak abad 18 hingga sekarang. Aktivitas perdagangan di pasar terapung Lok Baintan sudah mulai ramai di pagi hari buta. Apalagi jika musim panen tiba. Kumpulan pedagang di pasar apung ini pun akan melebihi jumlah pada umumnya. Selain masa panen, umumnya aktivitas rutin pasar terapung Lok Baintan baru ramai pada hari pasar, yakni setiap hari Jumat di setiap minggunya. Selain buah-buahan dan sayur mayur, kue khas daerah setempat pun kerap diperjualbelikan oleh pedagang di kedua pasar apung ini. Begitu ada pembeli yang datang, perahu-perahu kecil datang mendekat dan mengitari kapal klotok yang ukurannya lebih besar. Satu persatu, pedagangnya menawarkan dagangannya. Di pasar terapung itu, wisatawan dapat menikmati sajian sarapan khas Banjar. Salah satunya nasi kuning. Ada kearifan lokal pedagang Lok Baintan. Beberapa di antaranya
adalah menggunakan daun pisang untuk membungkus nasi kuning, serta tidak meninggalkan sampah di sungai setempat. Beras yang digunakan untuk nasi kuning adalah beras lokal, namanya unus. Bentuk berasnya panjang-panjang, seperti beras basmati dari India. Berasnya memang khusus, karena merupakan varietas khas Kalimantan Selatan dan hanya panen sekali dalam setahun. Transaksi perdagangan di pasar ini tak selalu dilakukan dengan uang tunai, namun sistem barter pun masih berlaku di pasar apung ini dan kerap dilakukan oleh sesama pedagang. Sistem barter adalah sistem pembayaran dengan cara saling bertukar barang dagangan tanpa menggunakan uang. Para pedagang sayur menukar sayurannya dengan ikan hasil tangkapan para nelayan, atau demikian juga sebaliknya. Hiruk-pikuk di pasar terapung seakan membuat waktu berjalan begitu cepat. Sebab satu persatu pedagang mulai meninggalkan pasar setelah berdagang hanya sekitar 3 jam, mulai jam 6 waktu Indonesia Tengah hingga jam 9 waktu Indonesia Tengah. Sungai di pasar terapung itu tetap terjaga kebersihannya, karena pedagang tidak sembarangan membuang sampah. Kalau ke Kalimantan Selatan, memang tidak lengkap rasanya kalau tidak berkunjung ke pasar terapung Lok Baitman. Itulah pasar apung yang pernah kusinggahi dulu. Saat ini, tentu Kalimantan sudah sangat maju. Dari berita yang sering kulihat di televisi, bahkan Kalimantan Timur sebentar lagi akan menjadi kota terbesar di Republik ini. Pagi pemirsa, jumpa lagi di Breaking News hari ini, Minggu 18 Agustus 2019. Dengan saya Susilo Artadinata akan menyajikan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Berikut adalah berita pertama hari ini. Pemirsa, sinyal rencana pindahnya ibu kota semakin sering diungkapkan Presiden. Bahkan pada pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi meminta izin kepada parlemen untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Presiden Joko Widodo pada Selasa 7 Mei 2019 mengunjungi Kalimantan Timur yang salah satu wilayahnya menjadi calon ibu kota baru Republik Indonesia. Pemerintah menyeriusi wacana pemindahan ibu kota yang telah dirintis sejak era Presiden pertama. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam melakukan peninjauan awal terkait kelayakan calon ibu kota. Dalam kunjungan ini, Kepala Negara sedikitnya menjelajahi kawasan Taman Hutan Raya Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepala Negara menyebut bahwa wilayah yang dikunjunginya memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya adalah kelengkapan infrastruktur pendukung yang tersedia di sekitar kawasan, resiko bencana yang minim, serta dekatnya dengan wilayah berkembang. Selama peninjauan berlangsung, Kepala Negara mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Zairin Zain. Pada tahun 2020, pemerintah menargetkan landasan hukum pembangunan ibu kota. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan membentuk lembaga khusus yang akan menangani perpindahan ibu kota baru. Tahun berikutnya, tahun 2021, giliran persiapan lahan yang dilakukan. Tahap awal 40.000 hektar sudah siap digelar. Sementara 2022 dimulai proses pembangunan seperti pembangunan Istana Negara, gedung strategis pemerintah, TNI, Polri, gedung lembaga-lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hingga target tahun 2024 ibu kota negara resmi akan dipindahkan dari Jakarta menuju Pulau Kalimantan. Konsep Forest City ini dirancang dihuni 1,5 juta jiwa.
Tahun 2020 merupakan fase persiapan sampai final. Saat itu sudah selesai master plan building design, sampai dasar peraturan perundang-undangan termasuk persiapan lahan. Pemirsa, untuk menutup perjumpaan Breaking News hari ini, marilah kita saksikan sebuah festival kuliner Kalimantan yang diselenggarakan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana pada tanggal 17 Agustus kemarin. Kopi Sanangan Kino Rikata. Ini adalah ikan asam pedas. Ini adalah tempoyak udang. Ini coipan. Dan ini bakwan udang. Ini bubur pedas. Dan kue bingka. Wah, ini menarik sepertinya, Pak. Selamat datang. Apa namanya? Ini namanya ikan asam pedas, Bu. Dan ini tempoyak udang. Oh, Bapak mau ikan asam pedas? Saya boleh nyicip yang ini. Bagaimana rasanya, Pak? Mantap. Bagus. Sini namanya apa ya? Ini bubur pedas, Ibu. Bubur pedas. Terbuat dari apa, Ibu? Dari sayuran dan daging. Sehat sekali ya. Ya, makanan-makanan yang ada di Kalimantan itu rasanya enak-enak, luar biasa dan juga sehat. Ini yang saya makan ini adalah kue bingka. Rasanya ada manis, ada gurihnya, pokoknya luar biasa. Itulah sebabnya kita mesti mencintai kuliner Nusantara. Mantap. Saya sedang mengunjungi pameran kuliner khas Kalimantan dan makanannya sungguh luar biasa enak, Bapak Ibu. Ini patut dicoba dan sehat. Ini saya sedang mencoba ikan asam pedas dan tempoyak udang. Dimana ini ada duriannya, diberi seperti sambal seperti itu, sangat luar biasa rasanya. Pemirsa, demikian tadi adalah program Breaking News hari ini. Saya Susilo Artadinata mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam GPS TV. Untuk mengobati rasa rinduku terhadap Kalimantan, lebih baik aku bernyanyi bersama teman-temanku sebuah lagu dari Kalimantan yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Semoga segala bencana ini segera berakhir dari negeri kita. Salam Nusantara. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak pergi di hurung bari-bari. Masak pergi di hurung bari-bari. Mangga lepok, batang kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung dikit tipi dawang. Nang mana batis kutung dikit tipi dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak pergi di hurung bari-bari. Masak pergi di hurung bari-bari. Mangga lepok, batang kayu bengkok.
Mapaci berasal dari nama daun pacar atau paci